Ini adalah persembahan spesial dari UGM Channel. Bagaimana kita berdua? Ada saya, Olan tanpa OO. Saya Ruda Pradipta. Salaman lagi? Oh iya. Yes, Salaman. biar berkah. Oke. Kita ada di channelnya UGM, yaitu ada medis dan komedis. Komedis. Yang jadi medis adalah Dr. Ludang. Saya sendiri. Dr. Ludang Pradipta Rizky MBiotek Biotek SPMK. SPMK. Spesialis untuk mikrobiologi klinik. Klinik. Ada saya Olan tanpa OO SPMM. Bukan SPMM. Ah, Cocoknya SPPD. apa itu? Spesialis penyakit dalam. Weh, Tapi dalam kepanikan dan pasti ketidaktahuan. ya. Ape. Bagaimana kalau saya adalah saya Olan Dayan Rusmianto SP? SPBU. Wah. Bau bensin. Bau bensin. Dok, Ya. ini juga terima kasih banget. Ini sudah disiapkan oleh tim dari UGM Channel. Masih panas nggak? Ini Kayaknya dikit, ada. Oh, dikit. dikit. Wah, ini cocok. Dan ini sengaja diambil dari pegunungan yang ada di Sumber airnya. sumber air. Wih. Mata air Dieng. Dieng. Belerang ini. Wow. Belerang. Malah belerang. Silakan Dok. Ini Oke. juga biar kita juga nanti semangat untuk caranya medis dan komedis. Kita buka dengan minum. Minum dulu. Bismillah. Jangan dulu. Jangan dulu. Biar ala APH, Apa itu? ala UGM Channel, Ha-ha. kita sekarang harus toast dulu. Tos. Ya, toast Oh. tuh kita Gimana nih? ini kita kayak Dari di sini. ini loh. Sebentar. Ini ke sini. Ini Loh, malah sebentar. kebalik. Yang di tos ini. Oh. Oh, sorry. Ada. Nambah durasi, Dok. Nambah durasi. Emang nggak jadi minum. Dari APH yang ada di Bulak Ini Sumur. ada rasanya. Gimana rasanya? Rasa bayar. Aduh. Dan ini bagaimana ternyata? Ini air putih pun bikin sehat ya, Dok? Jelas. Itu dia. Harus dibiasakan kita minum air putih Kenapa, Dok? supaya sehat. Dan ini juga kandungannya pun dulu ada bilang maaf nih dalam sebuah iklan. Kalau bisa per hari kita berapa air putih, Dok? Konsumsi selama 8 liter Oke. sehari supaya kita terhindar dari dehidrasi. 8 liter tuh berapa gelas ya, Dok? Waduh, tergantung gelasnya ukuran apa. Iya. Dokter lebih hafal gelas, cangkir, atau seloki. Wah. Waduh. Saya biasa pakai sedotan, no. Dokter kan kuliahnya di UGM, tapi rumahnya ngambilan. Sana saya tahu loh yang jual. Iya. Dok, ini juga alhamdulillah. Sekarang kita ada di medis dan komedis yang berikutnya. Panjenengan, maaf, ini kan sekarang masih ngajar ada di kedokteran UGM. Iya benar. Yang- Kedokteran fakultasnya namanya Fakultas Kedokteran Betul. Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Loh, UGM tuh ada, maaf, dari kedokteran dulu, Dok. Iya. UGM tuh ada berapa sih, Dok? Memang ada banyak fakultas toh. Oke. Namun fakultasnya itu sekarang sebutannya adalah Fakultas Kedokteran. Itu digabung tuh Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran. Kesehatan Masyarakat Oke. dan Keperawatan. Itu satu rangkaian. Ya, makanya Oke. seringnya disingkat sekarang FKKMK. Oke, zamannya panjenengan dulu apa? Cuma FK saja. saja. Oh, coba diulang, FK. FKKMK. Nah, cocok. Itu masih dibagi lagi nggak? Ya masih terdiri dari banyak departemen ya. Oke. Istilahnya seperti itu, departemen atau program studi juga banyak di situ. Dok, pernah nanya nggak sama mahasiswa dan mahasiswinya? Kira-kira after ini kuliah, mereka tuh pengen pada kemana sih sebenarnya setelah kuliah di UGM? Wah, kalau bandingin zaman saya sama mahasiswa zaman sekarang tentu beda. Weh, cari 8 titik perbedaan Waduh. antara Pinjam bolpen. Wah. sini satu, Baru nemu sini 2 ya. satu, sini satu. Oh, iya. Anda dulu panjenengan, maaf, motivasi panjenengan waktu di kedokteran UGM apa dulu, Dok? Ya, dulu ya klasik ya barangkali pengen. Mozart, Beethoven, Bukan, maksudnya klasik katanya. klasik itu biasa umumnya pada Oh, umumnya. sorry, maaf. Pada umumnya kan dokter umum dan pada umumnya dokter. Oh, Jadi dokter umum dan pada umumnya. dokter. Oh, Pada umumnya dokter. dan panjenengan dulu masuk di? Di kedokteran itu Aha. pengennya yang pengen bantu orang, Ih, luar biasa pengen sekali. menyelamatkan orang, memperpanjang usianya, mengurangi penderitaannya. Jiwa Anda sangat hotel sekali. Mulia. Wah, Purosani. Kirain valuta asing. Purosani. Anda sangat money mulia. changer ya bisa. Anda sangat mulia sekali. wah. Kirain laundry. Dan tapi panjenengan sudah lama bercita-cita pengen jadi dokter memangan. Sebenarnya sejak kecil ya, karena saya dulu ungkris-ungkrisen kalau waktu Wes. zaman kecil gitu ya, sering sakit gitu. Nje. Terus kayaknya kalau sosok dokter itu kan betul-betul ya kita tahu ya kesembuhan itu ada yang di atas ya Betul. Allah yang ngatur, tetapi lewat perantara-perantara itulah Oke. kita bisa
setidaknya kita bisa mendapatkan kesembuhan, kembali lagi aktivitas. Betul. Seperti itu. Zaman sekolah berarti kalau ditanya guru, Ludang, apa cita-citamu? Pengen jadi dokter. Temennya Susan bukan? Wah, Sebentar. Temennya Susan bukan? Dakocan saya dulu temennya. Susan, itu lagu tuh yang sempat membuat saya bingung, Dok. Kenapa? Saya kok kemarin sempat waktu mau opening acara kita ini, medis dan komedis, kok nggak masuk nadanya ya? Susan. Kan lagunya Susan, besok gede kamu mau jadi Apa? sebentar. Apanya Susan, besok gede kamu mau jadi apa? salah. Apanya? Mungkin Susan Mau jadi. mungkin Susannya 2 kali. Susannya Coba nggak usah dipanggil Nanti aja. 3 kali. Nggak usah pakai Susan. Wong yang ditanya Susan. Wong yang ditanya Susan kok nggak pakai Susan. Oh, makanya itu bikin nambah-nambahin tadi yo. Makanya nggak pas. Dan ini pas panjenengan juga dulu SD SD saya di Jogja. SMP SMP di Jogja. SMA di Jogja. full Jogja. Jogja semua. Dan kampus kebanggaan UGM kita. Ada. Dan langsung di kedokterannya. Iya. Dan pas banget. Loh, jangan kok kenal Pak Irwan yang ada di APH di Bulak Sumur. Kenal lama ya sama dia itu. Dan kabarnya ini sekarang panjenengan juga pas banget. Bangga kita mengangkat UGM-nya. Betul. Sekarang juga maaf nih. Dulu sebagai mahasiswa. Sekarang jadi dosen. kalau sekarang gantian tadi, kan flashback katanya, panjenengan sudah bertanya sama mahasiswa dan mahasiswinya. Iya. Kalau Anda dulu pingin memuliakan banyak kawan, betul. keluarga, Orang. sobat UGM channel. Ya. Kalau sekarang sok tanya sama di antara ya sedikit random mewakilkan dari mahasiswa. Perkembangan zaman tidak dipungkiri, banyakan mereka juga berpikirnya tidak terus kemudian jadi dokter praktek tuh barangkali umumnya ada. Ada. Tetapi ada juga yang mulai berpikir sebagai dokter trainer gitu ya. Ada. Nah ini sebenarnya nih. Dokter trainer. Apa nih, Dok? Ya mereka mempunyai kegiatan-kegiatan tertentu yang bisa meningkatkan penghasilan atau sebagai pendapatan, tapi ilmu dasarnya yang diangkat adalah kesehatan. Dan banyak banget dokter yang punya usaha-usaha yang luar biasa. Betul. Ada siapa dokter siapa yang jadi penyanyi? Tompi itu kalau kecil. Tombel kecil namanya Tompi itu. Tombel kecil namanya Tompi. Gede. Tembong. Dokter lagi nih, Dok. Apa? Dokter siapa yang dia bagus banget indera penciumannya? Ada dokter siapa yang dia bagus banget indera penciumannya. Siapa ya? Boyke bukan? Salah. Keren Boyke. Salah. Siapa? Dokter Andus. Dokter Andus. Masih ada dokter Andus nggak sih, Dok? Itu gelar itu. Sorry. DRS itu. Dok, sekarang nih gelar-gelar di kedokteran di UGM. Iya. Tadi dari satu kedokteran FKKMK. Ya. Dibagi lagi jadi apa lagi, Dok? Misalnya ini viewers kita banyak yang tertarik nih, Dok. Ya kalau di kedokteran itu kan pada dasarnya ada banyak program studi. Untuk mahasiswa S1 itu ada pendidikan dokter, ada keperawatan, ada juga gizi kesehatan. Nah yang selama ini mungkin yang saya rasakan sebagai alumni ya, dulu kan sekolahnya di pendidikan dokter. Lulus sarjana kedokteran dulu. Itu 5 tahun. Zaman saya dulu 5 tahun untuk dapatkan gelar S.Ket sarjana kedokteran. Tambah lagi 2 tahun untuk menjadi profesi dokter. Harus koas itu istilahnya. Wow, iya itu istilahnya. Setelah itu boleh memilih banyak alternatif. Nah, karena saya mungkin waktu itu memang diminta dan saya juga minat sebagai pengajar, ya saya jadi dosen. Nah, dari dosen dituntut untuk paling tidak minimal S2. Saya ambil S2 di bidang akademik kan berarti. Betul. Nah, terus kemudian setelah S2 ngambil spesialis dan seterusnya sampai S3 gitu. Dan itu bisa dibilang ini banyak terbuka buat Sobat UGM Channel ya? Ya benar, makanya Sobat UGM Channel itu kalau mau ngambil profesi, istilahnya mau kuliah di kedokteran, bisa berpikir apakah mau jadi akademisi ataukah menjadi struktural, misalnya bekerja di dinas kesehatan atau di pemerintah. Itu tadi memang bisa semuanya ke sana, Dok. Tidak harus image kita sebagai awam ya pengen jadi dokter ya, itu toh. Nggak taunya sekarang beda. Bisa kalau misalnya dia mengambil kebijakan-kebijakan di tingkat kabupaten, di provinsi, mungkin lebih banyak di dinas kesehatan, di Kementerian Kesehatan. Ada juga yang mungkin selain akademisi, kemudian ada di kesehatan tadi ya, di kementerian ataupun di dinas kesehatan. Ada juga yang mungkin praktek langsung, layanan klinisi istilahnya, Layanan klinisi. Nah, kayak perahu ya. Klinisi. Aduh sorry.
Pakai lin nggak? Itu enggak, kalau mau lewat dulu. Permisi. Permisi. Ya. Dan ini bisa dibilang, Dok, ini kan juga pas banget. Ini pas masa-masa kita kan mau ada pendaftaran untuk mahasiswa baru. Iya. Dan siapa tahu juga menumbuhkan bagaimana kita juga ada satu inisiatif buat ikutan gabung di kedokterannya UGM. Betul. Lokasi kampusnya yang sebelah mana sih, Dok? Depannya Rumah Sakit Sarjito. Itu ada jembatan itu. Ada jembatan. Nah, itu penghubungan antara rumah sakit dan fakultas kedokteran. Ya, di situ baru dibagi-bagi semua. Iya. Di sana semuanya itu, Dok. Ada semua fasilitasnya lengkap ya, termasuk perpustakaan kita, kemudian internetnya juga kenceng, kantinnya enak-enak gitu loh. Sebentar. Loh, kok itu kan motivasi. Ya? Saya bilang kantinnya nggak enak kan. Kantinnya enak, parkir luas, betul. kamar mandi dalam. Itu lebih Itu lebih ke proses sebentar Dok. Kan kita dapat titipan dari UGM Channel tentang promosi fakultas untuk kedokterannya. Jadi kan kok tadi parkir luas, kantinnya enak-enak. Itu mendukung suasana akademik. Oh, pengaruh. Iya, kalau misalnya sudah senang duluan, nyaman, homey gitu, nggak mau pulang, Mas. Dan memang kayaknya jiwanya kan di kampus terus malahan. Iya. Ini juga seperti kita punya second home ya. Saya juga sekarang udah punya rumah kedua. Aduh. Ada di UGM Channel APH. Nyaman kan, Dok? Ya kurang dingin sih. Hah? Kurang dingin suasananya. Kurang dingin. Dok, apa? Coba kita punya tombol yang spesial. Anda orang baru di tempat kita di APH. Betul. Ini tombol untuk AC itu ada di bagian atas. Ini bukan suruh nebak kotak itu. Beda. Itu di A bagian atas, buka aja. Yes. Ini. Nah, pelan aja. Yes. Buka aja. Ya, betul. Buka. Ya. Nah. Ya. Ngeri kan? Hanya baru di medis dan komedis kita untuk reveal, untuk juga unboxing di belakang. Boleh kita. Buka yang sana nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak ada. Kendaraan roda 4. Oh, zong. Nanti zong. Ini. Nanti zong. Tahu nggak? Tadi suhunya berapa? 37. Weh. Saya jadi ngeri. Deg-degan saya dong 37. Demam. Dan kenapa ini sekarang sejuk kan rumah kita? Langsung cepet banget nih. AC-nya ada berapa tuh nih? Penyejuk ruangan itu atau pendingin ruangan. Pendingin. Makanya istilahnya dinamakan AC. ACD. Itu mendinginkan ruangan. Yang memanaskan bukan AC. Apa itu? Sudahlah. Ya, itu nggak ada istilahnya soalnya, Dok. Nggak ada istilahnya. Bingung kan? Nyari dong. AC aja deh, AC aja deh. AC. Makanya kita dingin. Dan suasana, nyaman ya buat belajar di kedokterannya UGM. Nyaman banget, Mas. Apalagi seperti APH ini. Ya, apalagi kan penerapannya kan green building ya. Artinya masih banyak taman di situ. Itu dia. Mana lagi kampus di Jogja ada yang masih seperti UGM. Betul, ada fasilitas kesehatan juga ada, maksudnya seperti lapangan basket. Oh, ada lapangan basket ya. Oke. Jogging track juga ada. Jogging tracknya ada. Bahkan ada satu mahasiswa tuh nggak kuliah cuma jogging aja. Sebentar. Kan sayang bayarnya dong. Udah susah masuk ke kedokteran. Mungkin dia ngambil fasilitasnya daripada ilmunya gitu loh. Bahkan ada kuliah pun dia nggak kuliah ya. Karena lebih memilih jogging track. Ternyata saking nyamannya. Betul. Ternyata cuma nunut nebeng doang. Bukan anak situ ternyata. Dan yang paling keren adalah lokasinya tuh loh. Memang nyaman banget. Langsung bersanding sama rumah sakit Sarjito. Betul sekali. Aksesnya tuh mudah. Gitu. Kita juga bangga sekali. Makanya untuk kemananya? Dokter umum dan umumnya dokter. Dok, kalau umumnya dokter tuh, jadi kan sudah dokter, yang kemarin kan dokter kok gitu. Karena sudah menyandang predikat baik S2 maupun S3-nya. Sudah spesialis untuk mikrobiologi klinik. Betul. Tapi kalau umumnya dokter tuh sebenarnya yang seperti apa sih, Dok? Ya memang tantangan ya. Zaman sekarang ini kan dibanding dengan zaman-zaman sebelumnya mungkin aturannya, kebijakannya. Betul, Dok. Bahkan kemarin ada yang menyinggung, ada isu dokter umum harus sudah bisa operasi sesar kan gitu ya. Betul. Sesar tuh harus niat ya. Itu sakit ya, Dok. Itu joget itu. sakit nih. Joget sesar. Udah lama itu, udah lama. Operasi sesar sama joget beda. Oh, kirain operasi ya. Oh. Dan itu katanya maaf. Saya kok sekarang jadi familiar waktu di Universitas Gadjah Mada. Apa? Itu tim kesehatan, dokter-dokternya UGM. Anda ada di halaman utama kan?
Halaman utama. Koran. Wah, bener banget. Dr. Ludang Pradita Rizky. Siap. Itu juga kita bangga loh. Ya. Karena menjadi bagian dari pergerakan baik yang ada di Jogja maupun Indonesia. Ya, itu kemarin memang apa istilahnya kita betul-betul sangat peduli terhadap dunia pendidikan ya. Betul. Artinya kita itu juga di sisi lain mencetak dokter-dokter yang berkualitas, dokter-dokter yang cinta tanah air lah. Terpercaya itu sekali. Saya bangga. Saya hanya bagian dari temannya Panjenengan, bagian dari APH di UGM Channel aja ikut bangga nih. Apalagi di acara medis dan komedis. Ini nanti kalau pulang helmnya nggak cukup gimana nih? Saya terlalu besar kepala loh nih. Wah, saya mau bilang gitu nggak berani tadi dok. Saya mau menggunakan istilah itu kan nggak berani ya. Saya takutnya sombong gitu loh. Terus kepala saya besar kepala. Besar kepalanya itu dalam konteks yang maaf ya. Itu Mas Rizky itu. Tak kirain nggak bisa. Saya tadi udah kan mau menggunakan istilah itu. Dok, tapi juga maaf nih, istilahnya susah nggak? Maaf, masuk ke kedokterannya UGM. Katanya susah dok. Kalau masuknya kan tinggal masuk gerbang. Bukan itu. Maksudnya ketemu satpam. Bukan itu. Hanya di medis dan komedis ada dokter mau ketemu sama radio dan TV. Nah, susah nggak dok masuk di kedokterannya UGM? Ya sebenarnya kalau disiapkan dari lama, kemudian termotivasi. Ini nih. Yang banyak kan mungkin tidak termotivasi juga ada. Barangkali masuk di kedokteran karena diminta orang tuanya. Betul. Dianya sendiri nggak pengen kan gitu loh. Dan ini bisa dibilang dulu Panjenengan ada sedikit tips dan trik nggak? Saya nggak bawang kecil ya. Bukan, itu kan TIP nggak ada S-nya. Ini ada S-nya, tips. Tips itu adalah bagaimana kita. Mau dimasukin ke sini kan nggak bawang. Ini tape. Apalagi ini tak sapu loh. Ada tips and trick nggak? Kira-kira kalau sedikit aja biar bisa minimal salah satu untuk ya sedikit. Ada dua paling nggak. Ini nih. Yang pertama. Ini belum pernah dibocorkan di podcast lain ya. Bimbingan belajar jangan dikasih tahu. Belajar. Ini hanya ada di UGM Channel nih. Paling tidak kalau mau masuk ke kedokteran itu yang pertama ini yang non ilmiah dulu ya. Non ilmiah. Yang pertama harus tidak takut darah. Tidak takut darah. Iya. Nah, kalau jadi dokter mau ngambil darah, lihat darah takut gimana? Saya untung dari kecil tuh biasa. Mas orang takut darah nggak? Saya biasa makan saren. Wah. Sorry dok. Kurang gimana saya takutnya. Itu nggak. Sebentar. Itu boleh nggak sih dok? Ya beda. Dok, kan alasannya bisa buat obat dok. Ini ngomong bagus ini nih. Ini takut kok. Ini ngomong medis dan komedis. Anda sudah masuk ke darah. Banyak orang teman saya. Karena ada kalau yang takut darah nanti dia bakalan susah. Oh iya benar. Mau ambil darah takut, lihat pasien berdarah-darah takut. Nah, saya satu tim sama mas-mas yang ada di APH. Apa itu? Saya sama Mas Fuad. Itu kalau nyari warung ramesan harus yang ada maaf. Untuk juga Mas, maaf kono ono sarene ra masalah. Ono. Katanya buat obat, Dok. Jangan. Oh, memang jangan ya? Belum. Oke. Nah, ini kan ilmu, ini kan bagian dari ilmu nih. Terus tadi tapi setelah itu memang tak lihat Mas Fuad langsung sehat dan gitu. Itu karena brutu. Kebanyakan brutu tadi dia. 1, tidak takut darah. Ya, paling enggak itu ya. Terus yang kedua, dari sisi ilmiah itu ya memang harus menguasai ilmu dasar, misalnya biologi. Ya, kemudian kimia. A1 banget pokoknya, eksak banget. Eksakta. MIPA banget. Yes. Berarti terjawab. Sobat UGM Channel, dokter tadi bilang katanya syarat pertama adalah tidak takut darah. Iya. Makanya kok banyak mahasiswi yang berani. Wih, beda. Jok mahal nih. Karena tidak takut darah, mahasiswi sudah sangat biasa sekali. Makanya kalau cowok kan tidak terbiasa ya. Sama satu lagi sebenarnya. Ada beberapa yang mungkin meminta atau bukan dikatakan syarat, tetapi sebaiknya kalau yang buta warna juga mungkin harus dipertimbangkan lah istilahnya seperti itu. Saya bisa banget. Nih coba tes. Ya. Kita kan backgroundnya warna biru nih. Wah. Sebentar. Saya itu sudah lolos. Ini belum diedit, tetap merah ini. Nah, sekali-kali kita ngerjain tim produksi. Iya, barangkali nanti diedit. Bener. Bahkan juga kemarin ada ide dari tim produksi. Apa tuh? Wajahnya dokter nanti kalau pas lagi ketawa mau Terus sambil dikeluar air matanya itu. Sambil gitu-gitu. Keren dong. Mas. Keren dong. Siap. Ya. Boleh.
Boleh. Dan ini kita ada kans bisa semuanya bisa ya masuk ya? Ya, yang penting punya motivasi yang kuat, punya daya juang untuk belajar yang tinggi, ketekunan. Yang penting itu ketekun. Tapi di sisi lain hobinya tetap jalan. Itu dia dok. Ngimbangi ya. Dan sekarang kalau dokter sekarang ngajar di Departemen Mikrobiologi saya. Pagi, siang, sore, malam untuk kuliahnya. Pagi dan siang. Loh kedokteran itu ada kelas sore nggak sih dok? Nggak ada. Oh nggak ada, oke. Pagi itu paling ada. Maaf nih, kita bicara kuliah paling pagi kelas jam berapa? 7:30. Kalau paling siang? 2:30 baru mulai, 4:30 baru selesai. Itu yang kos di rumah saya. Saya kan rumahnya di kosi Mas Rizky. Oh. Dia ngekos di Cibongan. Katanya mahasiswa kita. Kedokteran. Katanya so ada kelas malam. Nggak ada ya? Nggak ada itu. Kedokteran itu nggak ada kelas malam. Oh, bohong berarti. Mungkin dia kedokteran yang lain. Oh, bukan di UGM. Oh, ya, tapi dia ngakunya UGM. Kedokteran hewan barangkali. Sampai malam juga. Nggak tahu. Dok, tapi kapan-kapan kita kayaknya perlu loh. Kita tanya-tanya ya. Dokter-dokter hewan. Oh iya benar ya. Kedokteran hewan. Jangan-jangan di sana kuliahnya labnya sampai malam. Ini bridging kita bagus nih untuk promo di episode yang nanti kita berikutnya dok. Yes. Dan ini juga terima kasih loh dok. Bagaimana kita sudah mulai kebayang di channelnya dari UGM Channel dan juga APH tentang kedokteran UGM itu seperti itu. Betul banget. Dan panjenengan masih ingat nggak setiap tahunnya? Kira-kira kuota sampai berapa ya untuk mahasiswa yang diterima? Untuk mahasiswa S1 ya mungkin kurang lebih 200-an. 200-an? Dengan yang program internasional seperti itu ya. Karena kan kita juga ada program untuk yang internasional, kelas internasional gitu. Apa bedanya antara kelas nasional dan internasional? Sebenarnya dari sisi fasilitas, dari sisi dosen tidak membedakan. Hanya bahasa pengantarnya dan juga sedikit metode pembelajarannya yang menyesuaikan dengan internasional. Dan di UGM ada kelas internasional yang memang datang dari jauh-jauh? Kalau mahasiswa asing ada, dulu bahkan mungkin sekarang ini juga ada. Kami juga belum lama ini dari luar negeri ada, dari Malaysia, dari Filipina juga ada satu. Really? Really Ratu Konsina? Really? Nah, kan kelas internasional. Kita pura-pura bahasanya harusnya juga really Ratu Konsina? Dulu malah awal-awal buka tahun 2002 itu kelas internasional hampir sebagian besar diisi teman-teman mahasiswa dari Malaysia. UGM bangga banget. Makanya adik-adik kelas saya, teman-teman saya itu banyak juga yang udah jadi dokter dan di Malaysia. Pengen banget reuni dia ke sini. Karena dulu sekolah S1-nya di sini. Coba nanti juga bisa komen yang ada di kolom komentar. Nah, itu dia. Teman-teman reunian dari, kalau dokter kan angkatan tahun 2001. Siapa tahu ada kakak kelasnya dokter Ludang atau adik kelasnya dokter Ludang. Kita bereunian yuk kapan-kapan atau pas lagi ke Jogja, kita ajain untuk ikutan syuting di Medis Komedis. Itu keren ya? Keren banget. Pengalaman dia, bagaimana pengalaman dia kan gitu. Apalagi kalau dia dari luar negeri kan. Dok, kok saya juga terus punya ide gimana dari UGM Channel ini kan punya konten namanya tentang Medis Komedis. Itu besok kita bisa giliran dokter-dokter banyak sekali alumni dari UGM kita kebanggaan. Tapi panjenengan masih ikut terus dia? Boleh. Jadi misalnya saya, Dokter Ludang Pradipta Rizky dan juga dokter siapa gitu misalnya. Boleh kita ajak. Nanti ada juga mungkin adik-adik kelas saya atau tingkat saya yang mungkin bisa kita ajak ngobrol, enak orangnya kan gitu ya. Nah, jadi biar yang ada di UGM Channel sobatnya tuh bisa bisa nonton. Oh, kita bangga saya berubah di sesama kakak kelas dan senior gitu-gitu. Saya kemarin sempat berubah di dokter spesialis kakak itu apa nih ya? Kulit kelamin. Waduh. Aku mau kelepasan saya. Sering. Katanya UGM juga tapi beliau. Tapi sering ya ke situ ya, Mas? Sering ke situ ya. Bener dok, enggak dok. Hanya apa ya? Untuk saya hanya cari untuk riset kecantikannya atau kegantengannya kulit saya. Betul. Glowing banget. Dan ini bisa dibilang tadi sudah banyak kita dikasihkan kiat-kiat tips and trick bisa buat kedokteran UGM. Kiat tuh kayak tetangga saya. Siapa? Kiat namanya. Pak Kiat sebelah. Tukang servis radio. Bukan. Kiat tuh bagaimana cara diundang ke sini. Cara jitu buat masuk di kedokteran UGM. Trik tadi loh. Tips and trick. Makanya pas banget. Ini kan kita nanti juga hampir closing. Hampir closing sekarang kita kasih ke aba-aba dulu. Siapa tahu ini pecah langsung nih. Sudah. Dijelasin. Harus aba-aba dulu nih. Harus aba-aba dulu nih. Dok, tapi juga maaf ya. Kedepannya ini kan bicara. Kemarin kita baca lagi. Semoga maaf ya. Kondisi kesehatan kedokteran di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Panjenengan gimana dengan komentar seperti itu? Kalau saya melihatnya dari aspek apa ya? Kalau dari sistem kesehatan barangkali juga perlu istilahnya adanya
banyak sekali permasalahan yang harus diatasi. Kebutuhan dokter di lapangan juga demikian. Itu dari sisi sistem kesehatan. Mantap. Kalau dari sisi penyakit, ya kita pasti harus tahu ya. Kita belajar banyak dari kasus COVID. Setidaknya kita betul-betul menjaga perilaku bersih dan hidup yang sehat. Itu dia. Dok, kuncinya itu. Ada lagi yang sedang kuncinya viral. Kuncinya. Tapi sekarang kita bahas yang viral-viral. Apa itu? 5 menit terakhir itu kita bahas yang viral-viral. Apa? Dokter, di handphone masih ada aplikasi Peduli Lindungi nggak? Aduh, sudah saya hapus. Oh, boleh dihapus toh? Boleh. Weh. Ganti. Makanya, sekarang ganti satu sehat. Makanya tak klik kok malah isinya lain itu. Oh. Benar. Bagus ya. Bridgingnya bagus nih. Teman-teman campers kita kemarin makanya kok tuben pada rajin. Iya, kirain pada vaksin lagi. Memang beda. Makanya. Kirain mau vaksin, ternyata. Saya kan tak klik di aplikasi itu. Mosok kesehatan Anda sedang tidak poker-poker saja. Makanya kok istilahnya gitu. Maaf, kesehatan Anda sedang tidak poker-poker saja. Makanya kan, berarti ini boleh ya. Dok, terima kasih buat hari ini. Ya. Bagaimana kita sudah ada di Medis dan Komedis. Saya diundang lagi nggak? Ini insya Allah. Anda pengen yang undang dari APH atau diundang sama ya? Bukan. Tetap APH. Maksud saya, kalau saya diundang lagi, saya nginep sini. Oh enggak ya. Tapi tetap diundang sama kita di sini. Oke. Tetap kapan-kapan juga kita besok ada di channel yang berikutnya, tetap di Medis dan Komedis. Linknya tetap yang ini toh. Channelnya ini udah pada di subscribe loh. Betul. Oh ya, Sobat UGM Channel. Ini kita juga sekaligus untuk menyapa Anda Sobat UGM Channel yang ada dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia, luar negeri, atau juga Jogja dan kota-kota sekitarnya, bahkan dimanapun juga. Antariksa? Ngeri banget. Antar Anda? Wes. Travel itu. Kalau bicara, satu kemarin sempat ketemu dari planet Mars. Wis. Lagi barusan subscribe dari UGM Channel. Pak Giat tadi kan? Pak Giat. Dia dari Mars dia. Dia dari Mars. Mars PKK.